Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tetuhak, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi syihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 201 bujur ya, yaitu makalah kedua, makalah kedua. Wabil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sittatun la'antuhum wa la'anahum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabid da'awati. Az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, al-mukadzibu biqadarillahi ta'ala, wal mutasallitu bil jabaruti fayu'izzu man adzallahu Allahu ta'ala wa yudhillu man a'azzahu Allahu, wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min itsrati ma harramallahu wan tariku li sunnati fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharur rahmati. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakimu an Aisyata wal Hakimu an Aliyin. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ujar beliau, ada 6 golongan manusia yang aku kutuk, yang aku laknat, dan Allah pun mengutuk mereka, serta setiap nabi yang doa-doanya diijabah pun sama-sama mengutuk mereka. Nah, kita tahu bahwa para nabi itu rata-rata doanya mesti mustajab, ya. Artinya beliau ingin menyampaikan bahwa beliau dan seluruh para nabi dan rasul itu mengutuk 6 golongan orang ini. Nah, siapa saja 6 golongan ini? Yang pertama, orang yang suka menambah kitabullah dengan sesuatu yang lain. Nah, boleh jadi yang dia kehendaki menambah huruf, ya. Makanya tuh saya sering mengingatkan bahwa ketika tahlil itu pada bintangan kata-kata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid, ya. Itu biasanya orang-orang membaca tahlil itu menggunakan tambahan kata-kata warahmatullah, ada wawunya. Padahal kalau kita cek di ayatnya itu tidak ada wawunya, langsung rahmatullah. Nah, untuk lebih mentaukid
Kita cek nanti di surah apa akan kelihatan ya. Surah Hud ayat 73. Ada yang bisa mengakses internet, dipersilahkan. Surat Hud ayat berapa tadi? 73. Ya. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Betul ya? Oke, tidak ada wawnya di situ kan? Tidak ada. Ini maksudnya adalah saya sendiri nih karena tahu ayat ini tidak ada pakai waw, makanya saya setiap mimpin tahlil saya tidak mau menggunakan bahasa warahmatullah. Kenapa? Karena kalau pakai bahasa warahmatullah, kecuali ada ayatnya lain lagi gitu maksudnya. Kadang-kadang memang di Al-Quran ini ayatnya boleh sama di beberapa tempat ya. Seperti fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu sampai 31 kali diulang. Nah kalaulah nanti ada juga gitu ayat kayak warahmatullah, ada yang rahmatullah, tapi saya tak tahu. Nah karena yang saya tahu cuma rahmatullah, saya takut kalau saya nanti menggunakan kata-kata warahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait, saya dianggap menambahi satu huruf. Ingat tak? Kita belajar kitab Sulamut Taufik itu menambah dengan sengaja salah walaupun hanya satu huruf, padahal itu bukan ayat Al-Quran. Nah itu dikhawatirkan kita nanti dihukumi murtad. Kecuali mungkin ada ulama yang memperbolehkan dalam kasus tahlil itu, karena kan tahlil itu kombinasi tambahan-tambahannya dah, gabungan ayat-ayat itu. Tapi saya tak tahu terus terang secara pribadi adakah pendapat yang membolehkan. Lain kalau iktibas. Iktibas ini orang berdoa, dia berdoa tapi membuat doanya itu mencuplik Al-Quran sehingga terlihat sekilas kayak macam merubah ayat. Itu niatnya bukan memang ayat Al-Quran di kotak-atik dia dirubah-rubah, bukan, itu haram kalau misalnya itu hukumnya. Ini iktibas itu dalam ilmu balaghah, dia bikin doa yang doa itu mencuplik di Al-Quran. Nah, jadi bukan merubah Qurannya tapi mencuplik. Nah, contohnya nih, misalnya sering itu di hujung doa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Padahal kan itu ayat kalau salah wa akhiru da'wahum, ya kan? Nah, diganti menjadi wa akhiru da'wana. Atau mungkin doa ini dirubah menjadi jamak, kayak ayatnya berbunyi Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dirubahnya, nah bukan dirubah, mohon maaf, iktibas. Dia bikin doa mirip yang dicuplik di Quran tadi. Sehingga karena tadi itu Al-Quran itu mufrad, biarkan mereka Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, diganti jadi jamak Rabbana ij'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Nah ini namanya dalam ilmu balaghah iktibas. Iktibas ini ulama khilaf, ada yang boleh, ada yang tidak. Seingat saya termasuk Al-Imam An-Nawawi itu yang memperbolehkan, karena niatnya bukan merubah ayat Quran tapi bikin doa nyuplik dengan ayat. Nah itu iktibas namanya. Nah apakah dalam kasus warahmatullahi wabarakatuh iktibas juga, itu saya tak tahu. Tapi yang jelas saya hanya ingin berhati-hati dan hampir dipastikan selamatnya. Kecuali tadi ada mungkin pendapat-pendapat lain yang saya tak tahu. Tadi rupanya ada ulama yang memperbolehkan, itu silahkan aja. Tapi kan dalam aturan ilmu, selagi kita tidak mengetahui pendapat yang boleh, maka lebih bagus kita berhati-hati. Sama kayak wirid itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, setelah sembahyang maghrib atau setelah sembahyang subuh. Haram tidak, tapi kalau kita lihat ceramah Bagus Kumpul, jangan dirubah kata beliau, tetap mufrad menjadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Mungkin ada pendapat ulama yang memperbolehkan,
Nah, tapi sebatas kita belum mengetahui itu, yang jelas kita yakin secara keilmuan antara kita sama Abu Guru Sumpul jelas lebih hebat beliau. Nah, jadi ambil yang berhati-hati. Jadi saya pun dahulu saya terus terang baca itu karena sering memimpin jamaah, ya saya baca Allahumma ajirna minan nar. Tapi setelah tahu saya tidak mau lagi. Saya pakai Allahumma ajirni minan nar walaupun kita dalam kondisi berjamaah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang saya khawatir adalah di sini tadi masuk dalam kategori poin yang pertama, orang yang suka menambah kitabullah. Sebenarnya kalau kita mengkaji kitab Salam Taufik yang kemarin, bukan hanya yang dilaknat itu menambah, mengurangi pun sama. Jadi kalau memang dia ada ayatnya itu, ya itu aja, kalau tidak ya tidak lah. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi walaupun hanya satu huruf. Nah, di sini ditambah lagi penjelasannya di dalam penerjemah ini, dianggap menambah tadi adalah dan mentakwilnya dengan takwilan yang tidak sah, yang tidak saling ngeradau gitu. Nah, bolehlah mentafsirkan ini ayat begini, sementara kita tidak pernah mengetahui tafsir ulama. Nah, cuman harus diperhatikan lah, kalau yang misalnya pian hobi baca tafsirnya tafsir mu'tabarah, tafsir yang diakui, tapi ingat bahasa Bahgul Sukumpul tuh tafsir-tafsir yang ada ditulis-tulis itu kebanyakan tuh tafsir-tafsir ulama zahir. Nah, kita harus tidak bisa memungkiri bahwa ulama ini ada dua, ada ulama zahir, ada ulama batin. Yang ulama batin ini pangkatnya itu biasanya malah orang-orang yang sudah arif, yang biasanya ilmunya itu langsung laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kata beliau kalau sudah ulama batin sama ulama zahir ini berkumpul, kebanyakan yang ketulahan ini ulama zahir bisa ketulahan. Kenapa? Karena pasti akan menyalahkan tafsir ulama batin. Soalnya tafsir ulama batin ini tidak ada tertera di dalam kitab. Dia memang langsung laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini tafsirnya begini kata beliau. Nah, sementara ulama-ulama zahir kebanyakan mungkin bisa jadi tidak sependapat. Soalnya biasanya ulama zahir ini yang jadi kiblatnya ya kitab-kitab tafsir tadi. Padahal kitab-kitab tafsir tadi biasa itu adalah tafsiran ulama zahir. Kalau ulama batin, nah itu payah ditangguh. Ya, jadi artinya adalah bukan berarti berlawanan, tapi kan ilmu Allah itu luas. Ulama zahir hanya diberikan ilmu secara zahirnya aja. Nah, ulama batin itu ada diberi Allah ilmu yang lain daripada itu. Sehingga terkadang beliau tuh bisa mentafsir atau mentakwil ayat tuh yang awalnya gini jadi bunyinya belain gitu, nah pemahamannya. Nah, kebanyakan ulama zahir ini akan bisa mudah nyalahkan, oh ada kayak gitu tafsirnya. Nah, itu dikhawatirkan di situ. Ya, akhirnya tadi disebut mereka bisa ketulahan. Soalnya kenapa? Karena kebanyakan ulama-ulama batin ini wali-wali. Ya, karena laduni pang tadi itu. Jadi intinya di poin tambahan ini adalah orang yang berani mentakwil Al-Quran itu dengan takwilan yang tidak sah. Maksudnya adalah takwilan ngeradau, tidak sesuai dengan pendapat ulama zahir maupun tidak sesuai dengan pendapat ulama batin. Bahasa nyamannya nafsi di dewek, sesuai dengan pikirannya, bukan melalui ilmu laduni tadi. Nah, ini yang kena bahasa kutub. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan nanti dia disuruh siap-siap aja tempatnya di neraka. Nah, jadi makanya seakan-akan kalau kelas-kelas kita memang tidak paham tafsir, kalau batin kita kesampingkan dulu karena bukan ranah kita. Tafsir zahir aja. Andaikan kita mau menafsir-nafsiri Quran, ini begini nih tafsirannya, silahkan. Yang penting tadi sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Sekira-kira tidak dicocok, jangan wani-wani. Karena seakan-akan kita yang ngeradau pasti namanya itu. Kita menafsirkan sesuai dengan gaya pikiran kita dewek. Itu yang falyatabawa maq'adahu minan nar, itu yang bahasa hadis Rasulullah, hendaklah dia bersiap-siap mencari tempatnya di dalam neraka. Nah, itu kayaknya lebih kuat diarahkan ke penjelasan yang nomor pertama, itu mentakwilnya, maksudnya mentakwil Al-Quran dengan takwilan yang tidak sah. Ya, nah, jadi berhati-hati. Satu itulah. Yang kedua atau B di sini, yang orang dikutuk Allah itu adalah orang yang mendustakan ketentuan Allah. Maksudnya lebih simpel atau lebih mudah dipaham, orang yang mendustakan takdir Allah. Jadi segala
sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada siapapun objeknya, termasuk diri kita, macam mana perjalanan hidup kita nih, baik perjalanan hidup kita yang isinya taat, atau perjalanan hidup kita yang isinya maksiat, atau perjalanan hidup kita yang menyenangkan, atau perjalanan kita yang membuat kita menangis karena sedih gitu kan, ada kegagalan, ada sesuatu yang diinginkan yang tidak tercapai. Tidaklah semua itu, melainkan itu pasti Allah, namanya takdir Allah. Lalu kita dustakan, mana ada takdir Allah, dia tuh gara-garanya. Misalnya gara-gara mungkin tadi bermasalah sama seseorang, lalu kita mengalami kerugian, lalu saking tak terimanya keadaan ini, kita tidak menerima bahwa itu adalah takdir Allah. Lalu kita bilang bukan takdir Allah, tuh dia tuh yang punya gara-garanya. Nah, ini termasuk orang yang masuk dalam poin yang nomor 2. Jadi tidak ada ceritanya segala yang ada di alam semesta ini bukan takdir Allah, tuh tidak ada. Artinya semuanya takdir Allah. Hidup kita macam ini, pekerjaan kita macam ini, keluarga kita macam ini, pasangan hidup kita macam ini, umpama anak macam ini, semua itu takdir Allah. Ya, baik itu yang terasa nyaman di kita ataupun yang terasa tak nyaman. Jadi seakan-akan misalnya kita berdagang ditipu orang, ini aku nih rugi macam ini gara-gara dia telah nipu. Sabar kata kawan, ini takdir Allah. Tak ada ini takdir Allah, dia nipu aku. Nah, itu ungkapan contohnya. Satu contoh dari beribu-ribu contoh yang bisa kita bikin. Kalau sesuatu itu sifatnya nyaman, kita insya Allah nyaman juga hati menerimanya. Menerima kalau itu takdir Allah gitu maksudnya. Yang banyak itu pas bintangan yang tak nyaman. Karena di situ orang-orang yang tak punya ma'rifat itu hampir dipaskan kombinasi antara tauhid yang begitu matang sama ilmu tasawuf. Ma'rifatnya matang, maka dia akan happy ya terus lawannya. Kenapa? Karena orang-orang yang arif itu sudah tidak lagi terpandang kecuali kebanyakan yang dipandangnya itu hakikat. Dan kalau sudah yang dipandangnya hakikat itu pasti kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah segala sesuatu dalam pandangan hatinya adalah dari Allah, bagaimana mungkin orang-orang yang ma'rifat itu tidak bisa menerima takdir Allah? Tidak mungkin. Ya, jadi tidak ada lagi bahasa mereka tuh harus berkeluh kesah, harus sedih, tidak ada. Kenapa? Karena semua itu sudah diyakini seyakin-yakinnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tuh lebih mengedepankan husnudzon kepada Allah. Jadi artinya apa aja Allah gariskan pasti baik. Aku belum mengetahui di mana sisi baiknya itu. Nah, gitu aja cara berpikir kita. Ya. Kemudian, jadi jangan mendustakan takdir. Kalau kita dustakan, kita masuk dalam golongan orang yang terkutuk tadi. Yang ketiga, penguasa yang otoriter. Padahal Allah kadang-kadang memuliakan orang yang telah Allah hinakan, dan kadang-kadang Allah menghinakan orang yang telah Allah muliakan. Nah, artinya penguasa ini kan kaitannya ya kepada jabatan, kedudukan segala macam. Kalau otoriter kan berarti zalim lah bahasa nyamannya, tidak adil. Nah, maka mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, apalagi di zaman akhir ini, letak kemuliaan hidup itu biasanya memang pada dua hal yang paling banyak dianggap mulia oleh abna'ud dunia, para pecinta-pencinta dunia. Apa dua hal itu? Pertama, harta benda, orang sugih. Yang kedua, orang yang punya jabatan kedudukan. Itu dalam pandangan abna'ud dunia, itu orang yang sugih sama orang yang pejabat tadi itu punya kedudukan itu adalah orang-orang yang mulia. Padahal tadi disebutkan pada kelanjutan ini, terkadang Allah tuh memuliakan orang yang telah dihinakan Allah. Ini apa? Kadang-kadang Allah kadang-kadang memuliakan orang yang telah dihinakan. Maksudnya nih, boleh jadi yang dikehendaki adalah orang ini sebenarnya orang yang hina,
dalam pandangan Allah, tapi Allah beri dia kekayaan dan Allah beri dia kedudukan, lalu terpandang mulia dalam pandangan abnaud dunia tadi. Nah, jadi maksudnya kita jangan tertipu, jangan sampai kita tuh melihat orang kaya, orang sugih, orang yang berkedudukan, punya jabatan tuh pasti mulia. Belum tentu jawabannya, belum tentu. Lalu kelanjutan, dan kadang-kadang Allah menghinakan orang yang telah Allah muliakan. Maksudnya tuh boleh jadi hamba-hamba ini dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini terpandang hina oleh sesama manusia sebenarnya, tapi sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah. Ya, kalau orang yang mulia di dunia sementara dalam pandangan Allah hina tuh, ya contohnya kalau orang yang punya jabatan kedudukan kayak Fir'aun, kalau contoh orang yang sugih seperti Qarun. Nah, kalau orang yang hina di kehidupan dunia ini tapi mulia di sisi Allah, ya seorang miskin maksudnya, seperti Imam Uwais Al-Qarani. Itu contoh mudahnya seperti itu. Itu kan ya dalam pandangan kehidupan sehari-hari tetangganya orang yang mengenal beliau atau orang-orang yang susah, orang yang miskin, padahal beliau malah pangkatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya jangan terkecoh dengan yang sedemikian. Kalau nak tahu, kata Guru Bahit, siapa orang yang sebenar-benarnya mulia, masuk kita kah? Atau lebih bagus memang mengukur diri kita. Kita ini orang yang mulia kah di sisi Allah, kan kita tidak tahu. Kita ini atau orang yang hina kah di sisi Allah, kita tidak tahu juga. Nah, di mana tolak ukurnya itu? Lihati macam mana kita menjalin hubungan dengan Allah, kata beliau. Artinya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini seluruh peraturan-peraturan Allah kita tegakkan, perintah-perintah Allah jelas istiqomah kita kerjakan, larangan-larangan Allah jelas-jelas kita jauhi. Itu sebenarnya kita walaupun tidak pernah bepandir besurah dengan Allah Ta'ala, itu sebenarnya kita adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena hakikatnya tidaklah bisa kita menjalankan semua perintah Allah atau menjauhi tadi, melainkan itu adalah ada ungkapan kasih sayang dari Allah Ta'ala berdahulu. Makanya karena Allah tuh sayang sama kita, Allah cinta, Allah muliakan kita dengan Allah bikin kita menegakkan seluruh aturan-aturannya itu tadi. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya, apabila ingin mengetahui siapa yang dihinakan Allah, dia tidak bisa jaga peraturannya. Ibarat perintah Allah tuh banyak ditinggal, ibarat larangan Allah banyak diterjang. Itu spontan sebenarnya orang itu sudah mendapat satu isyarat bahwa dia tuh orang yang dihinakan oleh Allah. Allah tidak suka. Makanya Allah tak pelihara dia daripada menjalankan peraturan tadi. Buktinya lebih banyak meninggalkan perintah dan lebih banyak menerjang larangan. Itu kode orang yang hina sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tolong arahkan kepada diri kita sendiri. Kemana kita tuh hari-hari ini lebih banyak baik, banyak buruk. Berarti kalau banyak baik, kita puji Allah, alhamdulillah yang telah menganugerahkan anugerah itu kepada kita. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat diri kita tuh lebih banyak melanggar-langgar tadi, banyak-banyak istighfar, bertobat minta ampun. Kenapa? Karena di saat itu kita sebenarnya telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tolak ukurnya itu beliau. Kemudian yang keempat, D, orang yang suka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Jelas di dalam kitab Shalawat Petik, ingat tak kemarin awal-awal bab murtad, yaitu menghalalkan perkara yang haram. Ini jelas barang-barang haram, misalnya riba, di kotak-atik, direkayasa, diakal-akali. Biar macam mana riba ini namanya tidak lagi riba, tapi diganti dengan nama-nama lain yang seakan-akan nanti terindikasi jadi seakan-akan kayak boleh. Nah, itu secara tidak langsung namanya sama dengan menghalalkan perkara yang haram. Hati-hati, itu baru satu contoh, belum lagi kasus-kasus yang lain. Pokoknya kalau sudah bahasa muttafaq alaih, ulama telah sepakat bahwa hukum ini adalah haram, kok kita halalkan, atau bahaya secara i'tiqad. Lebih bagus kita tak bisa menghindari, artinya menggawi perkara haram, tapi tetap meyakini bahwa itu adalah perkara haram. Paling-paling dia cuma kena haramnya aja. Tapi kalau ini barangnya jelas haram, dihalal-halalkan, itu nanti arahnya ke tauhid. Itu bisa murtad, bukan haram lagi. Ya. Nah, macam kita nih
Ya minta maaf lahir batin lah. Dalam kehidupan sehari-hari saya yakin kita ini hobi melanggar sebenarnya. Ada perintah Allah yang ditinggal, ada yang larangan Allah yang terterjang. Walaupun itu salah, tetap dalam hati kita mengatakan itu salah, cuman aku tidak bisa menghindar, aku tidak bisa menjauhinya, belum, masih hobi gawi. Itu menurut saya lebih fair. Walaupun salah, tetapi masih ngaku kalau itu salah. Yang parah itu jelas salah, diakal-akali macam boleh, lalu tidak meyakini itu sebuah kesalahan. Nah itu yang bahaya larinya, karena arahnya kayak pada i'tiqad nanti. Nah, yang kelima, termasuk orang yang dikutuk adalah orang yang suka menghalalkan dari keturunanku sesuatu yang telah Allah haramkan. Coba saya baca apa namanya, bahasa Arabnya. Ini kayaknya dia, mohon maaf lah, tekanannya arahnya kepada keluarga beliau. Wal mustahilu min itrati, artinya orang yang suka menghalalkan dari keturunanku sesuatu yang telah Allah haramkan. Jadi keturunan Rasulullah SAW hati-hati merubah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu, namun rupanya keturunan beliau itu mentang-mentang keturunan beliau, kalau bahasa kita habaib lah, lalu hukum itu dirubahnya menjadi halal. Karena ada pesemin itrati tadi, dari keturunanku, kata beliau. Nah yang terakhir, yang keenam, orang yang dikutuk itu adalah orang yang suka meninggalkan sunnahku karena menganggap sepele. Ini hati-hati ya, jadi hati-hati menganggap sepele itu yang jadi masalah. Nah, terbukti kita meremehkan dan tidak menggawi. Mohon maaf lahir batin, banyak kita ini sudah sebenarnya dijelaskan sunnah-sunnah Rasulullah yang ringan-ringan itu, tapi ya salah satu contoh yang paling mudah itu adalah sembahyang pian, besiwak beda. Padahal jelas dari dulu balik-balik besiwak itu sunnah, tapi kita tidak gawi. Itu sebenarnya sama dengan kategori kita meremehkannya. Ya, makan pakai tangan kanan, malah pakai tangan kiri. Nanti nih, biasanya kalau ada makan makanan nanti habis majelis nih, kalau makan pakai tangan kiri tidak adalah, tapi yang bisa teledor itu adalah waktu minum. Itu tanpa sadar terkadang waktu megang air minum itu pakai tangan kiri. Padahal tahu itu sunnah Rasulullah, kenapa masih tangan kiri itu dianggap seperti kita menyepelekannya. Nah di sini kita butuh belajar tentang kesunahan Rasulullah yang ringan-ringan aja dulu, ya. Baru sampai pada tahap yang berat-berat. Yang berat-berat ini sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan hati. Contohnya seperti Rasulullah tuh punya sifat pemaaf, ya. Rasulullah tuh punya sifat hilim. Hilim itu berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Tahammulul adzan, ya, nyandang keburukan orang. Waktu sunnah Rasulullah yang berat-berat, yang memang kita nak bisa mencapai itu harus butuh proses yang panjang, latihan yang ketat, istilahnya gitu, mujahadah. Nah, jangankan sampai yang ke situ, yang ringan-ringan aja tadi, kita masih banyak yang keteteran. Nah, maka jadi itulah ini dibalikkan ke individu pribadi masing-masing. Silahkan pian sudah belajar di majelis ini atau di majelis lain, atau pernah membaca atau pernah mendengar YouTube dan lain sebagainya, itu biasanya nanti akan ada guru-guru kita, ulama kita, ustaz kita akan menceritakan sunnah Rasulullah begini-begini. Kita tahu jadinya. Nah, sekarang ini adalah kita dihadapkan pada ketika kita sudah tahu bisa makailah. Kalau tidak kita makaikan, biasalah, berarti namanya kita menyepelekannya. Itu risiko tinggi tadi itu. Nanti masuk ke yang keenam ini. Maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dengan penglihatan kasih sayang. Artinya Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Jadi kalau Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, apa lagi anunya memangnya? Itu berarti sama dengan Allah memandangnya dengan pandangan murka. Itu maksudnya. Ya. Nah ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dari Sayyidah Aisyah dan Imam Hakim. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dan Imam Hakim sendiri dari Sayyidina Ali. Nah, jadi ada periwayatan, ada dua disebutkan. Nah kemudian makalah ketiga, qala Abu Bakr Siddiq wallahu alam bis-shawab. Kita cukupkanlah ya.
Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan tahlil yang pahalanya akan dikirimkan untuk almarhum Haji Saleh bin Haji Kacong, almarhum Haji Halimah binti Haji Jallo, almarhum Abdullah bin Haji Alamsyah, almarhum Ummi Kalsum binti Haji Hasan, serta kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Bi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna shalihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.